Dr. Juliandi. Jadi dengan Dr. Juliandi waktu itu kita sudah membahas mengenai judul, bagaimana persyaratan untuk membuat judul, bagaimana judul itu nanti akan berpengaruh terhadap isi, ya. Jadi showcase-nya itu ada pada judul, ya. Jadi orang tertarik untuk melihat penelitian kita itu dimulai dari judul. Jadi judulnya dulu tuh, ya, yang kita inikan. Nah, dari judul itu nanti dia itu harus searah dengan masalah yang tergambar di dalam bab 1, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang itu sangat berbeda dengan bab 2. Jadi bab 1 latar belakang, bab 2 kita berbicara tentang daftar pustaka. Nah, sering sekali orang membuat tidak bisa membedakan antara latar belakang dengan kalau kita berbicara bab 2, ya. Nah, kalau bab 2 itu adalah tentang tinjauan pustakanya. Sedangkan di bab 1 kita berbicara tentang masalahnya. Nah, masalah itu digambarkan dengan data-data yang ada. Jadi jangan dibalik, ya. Jadi jangan nanti dibuat definisi lagi di bab 1, enggak seperti itu. Nah, ini semuanya nanti itu dimulai dari judul, ya. Kita akan melihat judulnya. Saya akan coba share screen. Kita lihat ini salah satu judul, ya. Kita lihat di sini. Udah kelihatan? Sudah, Dok. Terlihat, Dok. Sudah, ya. Nah, ini judul yang saya terima dari MIU. Contoh di sini adalah tingkat pengetahuan kanker serviks dan vaksin kanker serviks pada siswi SMA Syafiatul Amaliyah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan judul gitu, ya, agak kurang lazim kalau kita mengatakan tingkat pengetahuan kanker serviks. Karena pada saat kita mengatakan tingkat pengetahuan, kemudian langsung seperti itu harusnya adalah subjeknya langsung. Jadi artinya tingkat pengetahuan siswi SMA Safiatul Amaliyah tentang kanker serviks dan vaksin kanker serviks. Ya, jadi kalau kita katakan tingkat pengetahuan tanpa kata penghubung, maka kita masuk ke dalam subjek. Subjeknya di sini adalah siswi SMA. Tapi kalau kita membuat tingkat pengetahuan tentang kanker serviks dan vaksin kanker serviks pada siswi SMA, kira-kira seperti itu. Ya, jadi perhatikan di sini kalimatnya. Jadi di sini harus ada kata penghubung. Tingkat pengetahuan tentang apa gitu, ya. Jadi kalau kita ini menggunakan tanpa kata penghubung. Kalau tanpa kata penghubung, maka tingkat pengetahuan itu langsung ke subjek. Dalam hal ini adalah siswi SMA Safiatul Amaliyah. Tapi kalau kita mau menjelaskan, ya, predikatnya itu adalah kanker serviks dan vaksin kanker serviks, maka di sini harus kita tambahkan kata tentang. Jadi tingkat pengetahuan tentang kanker serviks dan vaksin kanker serviks pada siswi SMA Safiatul Amaliyah. Oke, nah itu kalau kita lihat di judul yang ini, ya. Nah, apa syaratnya judul? Yang pertama, judul itu dia tidak panjang, terlalu panjang, dan juga tidak terlalu pendek. Nah, kalau kita mengatakan yang tidak terlalu itu yang mana gitu, ya. Nah, itu sudah diajarkan oleh Dr. Juliandi sebelumnya. Oke. Nah, kita perhatikan yang di sini yang berikutnya, hubungan tracheostomy dengan length of stay, ya, atau lama rawatan dan cost effectiveness, efektivitas biaya pada pasien yang dirawat di ICU Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan tahun 2021. Yang pertama, pada waktu kita membuat judul,
Perhatikan ya bahwa judul itu dia haruslah menggambarkan masalah yang ada. Oke, jadi kita harus menggambarkan masalah yang ada. Kalau kita katakan hubungan tracheostomi dengan, jadi pertama kita lihat dulu tata bahasanya ya. Kalau kita katakan lama rawatan itu adalah sesuatu yang biasa, artinya itu sesuatu yang difahami. Nah, kalau lama rawatan dan efektivitas biaya, kita memakainya itu salah satu di judul. Jangan kita buat length of stay baru dalam kurung lama rawatan. Karena dalam tata bahasa waktu kita membuat judul, itu dia tidak lazim kalau kita membuat tanda kurung. Ya, jadi itu tidak lazim. Jadi apakah kita memilih length of stay atau kita memilih lama rawatan? Jadi tidak dua-duanya gitu deh ya. Jadi kalau kita memilih length of stay, maka kita tulis miring, italic. Nah, kalau kita memilih lama rawatan, maka length of stay-nya itu kita hapus. Jadi kita pilih salah satu saja. Oke, apakah kita membuatnya hubungan tracheostomi dengan lama rawatan dan efektivitas biaya pada pasien yang dirawat di ICU RSHAM atau hubungan tracheostomi dengan length of stay dan cost effectiveness pada pasien bla bla bla. Jadi kita pilih salah satu. Jadi tidak lazim kita membuatnya itu adalah dipakai tanda dalam kurung gitu. Itu untuk tata bahasa. Yang kedua, kita lihat konten. Di sini kontennya, ini ada subjek, ya. Kita lihat di sini, yaitu pasien yang dirawat di ICU. Kemudian kita lihat di sini ada tempat. Kemudian ada lagi tahun. Apakah ini harus menggambarkan, apakah seluruh judul itu harus kita tuliskan pakai tahun? Nah, tidak harus. Kalau kita menuliskan ada tahun, itu harus ada maknanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ditulis tahun 2021, itu dia bermakna terhadap data yang kita ambil di tahun tersebut. Ya, jadi ini dari sini kita sudah bisa melihat, oh ini penelitiannya itu adalah penelitian apa namanya itu yang kita ambil data sekunder yang ada di Adamalik. Jadi dari judul kita tahu nih, datanya ini akan data primer atau data sekunder gitu ya. Nah, 2021 ini memiliki makna terhadap penelitian tersebut. Tapi kalau misalnya judul yang tadi kita lihat ya, contoh yang tadi, tingkat pengetahuan kanker serviks, tingkat pengetahuan tentang kanker serviks dan vaksin kanker serviks pada siswi SMA Safiatul Amaliyah Medan tahun 2022 misalnya. Itu nggak ada maknanya. Ya, tidak bermakna terhadap konten. Nah, tapi kalau yang apa namanya hubungan tracheostomi ini, dia bermakna tahun itu terhadap konten penelitian karena datanya diambil adalah data tahun 2021. Seperti itu ya, kalau misalnya ada yang bingung ini perlu nggak ya ditulis tahun atau tidak gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita perlu lihat pada waktu kita menentukan judul ya. Pada waktu kita menentukan judul, kita nanti harus melihat. Jadi misal nih kita mengatakan hubungan tracheostomi dengan lama rawatan dan efektivitas biaya. Dan kita harus tahu nih, ini di Rumah Sakit Adamalik. Rumah Sakit Adamalik itu adalah rumah sakit tersier ya, jadi rumah sakit yang rujukan regional, rumah sakit tertinggi. Dia rumah sakit tipe A. Maka kasus-kasus yang masuk di Adamalik itu biasanya adalah kasus-kasus pada fase akhir. Jadi yang tidak bisa ditangani misalnya di rumah sakit tipe B ataupun tipe C, maka masuklah dia ke rumah sakit tipe A, yang itu Rumah Sakit Haji Adamalik.
Kemudian kita lihat lagi nih tracheostomi ya, tracheostomi. Kira-kira secara patofisiologi ada tidak ya hubungannya antara tracheostomi dengan lama rawat? Oke. Ini kita lihat Feni. Mana sih Feni? Feni Putri. Halo Feni. Iya, Halo. Dok. Dok. Kira-kira ada nggak Fen ininya? Ya, Dok. Ada tidak evidence-nya yang mengatakan bahwa tracheostomi itu ada kaitannya dengan lama rawatan? Ada, Dok. Coba. Ada, Dok. Iya, seperti apa? Kalau misalnya tracheostomi itu dilakukan, dia kayak menuruni lama rawatan pasien yang di rumah sakit, Dok, yang di ICU. Maksudnya gimana, Fen? Kalau misalnya ada pasien, Dok, misalnya yang di ICU, kita bandingkan kalau misalnya antara yang tracheostomi sama yang tidak dilakukan tracheostomi, dia length of stay yang di pasien pada yang di tracheostomi ini lebih minimal, Dok. Nah, sekarang kalau kita membandingkan misalnya bagaimana patofisiologinya tracheostomi dengan lama rawatan. Maksud saya dalam konteks patofisiologi, apakah pasien apa yang dilakukan tracheostomi? Pasien yang di ICU yang udah gagal lapas gitu, Dok, yang indikasinya, Dok, yang ada obstruksi jalan napas gitu, Dok, di ICU. Yang udah lama ya. Gimana? Yang udah lama menggunakan ventilator mekanik gitu, Dok. Jadi dia justru setelah dia lama menggunakan ventilator mekanik, baru kita memakai yang aktif. Enggak, Dok. Kalau saya baca kemarin, Dok, indikasinya, Dok, yang obstruksi jalan napas gitu, Dok, sama yang memakai. Penny udah buat tidak bab satunya? Latar Belum. belakang. Kalau yang latar belakangnya belum selesai, Dok. Iya, maksud saya udah dibuat belum? Baru sedikit. Walaupun belum selesai. Udah lagi ngebuat, Dok, sedikit. Kira-kira apa masalahnya? Isi dari bab satunya maksudnya ya, Dok? Ya, jadi gini maksud saya, pada waktu kita mengatakan penelitian gitu ya, penelitian itu adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataan. Oke. Jadi kalau kita katakan kita melakukan penelitian, kalau kita katakan kita melakukan penelitian, maka kita mengatakan itu harusnya itu ada masalah gitu. Jadi kira-kira apa yang menjadi masalah sehingga kita perlu melakukan penelitian ini? Masalahnya kira-kira apa, Dek? Masalahnya itu, Dok, kemarin saya susun mulai di mana di ICU itu kan biasanya yang dirawat itu pada pasien kritis, di mana pasien kritis ini tuh nanti tuh ujung-ujungnya terjadinya multiple organ dysfunction, terus kemudian setelah terjadinya multiple organ dysfunction, terus nanti kan kena nanti mempengaruhi lama rawatan pasien itu di ICU. Jadi untuk pendekatannya untuk pasien itu supaya lebih cepat keluar dari ICU, mungkin pendekatannya dengan tracheostomy ini, Dok, gitu.
Apa tadi, Ven? Sorry, saya ada masuk ininya. Bagaimana, kenapa ini diangkat menjadi penelitian? Izin dok, awalnya mungkin gara-gara banyaknya itu pasien kritis yang nanti ujung-ujungnya pasien kritis ini kan ke multiple organ dysfunction, kemudian di mana nanti akan mempengaruhi lamanya rawatan di ICU dok. Jadi untuk mengurangi length of stay-nya itu di ICU, maka dilakukan tracheostomy ini dok. Tracheostomy ini dok untuk dengan pendekatan tracheostomy ini untuk menuruni length of stay-nya gitu dok di ICU pada pasien yang kritis. Memangnya kenapa? Karena lebih efektif dok. Misalnya kayak kalau misalnya dilakukan tracheostomy itu nanti length of stay-nya di ICU itu pasti lebih sedikit. Kalau pada penelitian sebelum-sebelumnya dok dikatakan kalau pada pasien di ICU yang dilakukan tracheostomy itu length of stay-nya itu nanti lebih sedikit dok. Ya, kenapa? Jadi kayak lebih jadi juga nanti ujung-ujungnya juga jadi ngurangin biaya rumah sakit. Bagaimana kan kalau misalnya pasien di ICU itu dok? Dan gitu deh, kenapa ininya? Kenapa tracheostomy itu pertama yang kita harus lihat adalah kenapa tracheostomy itu bisa memperpendek masa rawatan. Itu yang kita harus tahu dan itu harus bisa dijelaskan secara patofisiologi. Ya. Yang kedua, ya kan, baru kita lihat nanti impact-nya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah kita harus melihat dari aspek patofisiologi mengapa pemakaian atau mengapa perlakuan tindakan tracheostomi itu nantinya lebih baik, kan kira-kira seperti itu, dibandingkan dengan kita menggunakan ventilator. Ini ya. Jadi yang saya maksud untuk kalian semuanya, pada waktu kita membuat judul, ingat, pertama kita itu harus berpikir mengapa ini menjadi masalah. Ya, ini saya akan share screen. Jadi selama kita kuliah nih, saya masuk ke Google Scholar, kemudian saya dapat ini. Kelihatan ya? Jadi ini di sini tertulis relationship between tracheostomy timing and duration. Jadi ini timing and duration of mechanical ventilation in critically ill patients. Ya, jadi dia lihat nih, ada nggak ya hubungannya antara tracheostomy gitu ya, kapan kita lakukan tracheostomy dan lamanya pemakaian ventilasi mekanik pada pasien-pasien kritis. Nah, selalu melihat, yang pertama kali kita lihat itu adalah apa sih objektifnya? Apa background-nya? Jadi kalau kita lihat nanti ini, kita lihat nanti ini papernya yang full text. Kalau kita lihat nanti papernya ini full text, maka kita akan lihat terkait dengan background. Background kenapa penelitian ini dilakukan. Itu yang saya maksudkan. Jadi pada waktu kalian membaca sebuah jurnal, ya kemudian kalian lihat judulnya, yang pertama kali kita buka itu adalah apa background dia, kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, jadi dia tulis di sini, ya, tracheostomy practice in the setting of critical illness is controversial. Jadi kontroversialnya ini yang dia katakan. Kenapa? Karena masih sedikit evidence-nya yang mengatakan bahwa penggunaan tracheostomy lebih awal itu akan mempengaruhi katanya lama pasien untuk menggunakan ventilasi mekanik. Gitu. Jadi ini kan dia cerita tentang tracheostomy timing. Ya, and duration of mechanical ventilation. Jadi kalau kita lihat sepintas dari apa yang ada di sini bahwa penggunaan atau intervensi tracheostomy lebih awal itu lebih baik, kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari objektifnya. Maka untuk itu
Nanti di sini akan ada penjelasannya nih, ya. Ini akan ada penjelasannya. Ya, jadi di dalam apa namanya itu di dalam latar belakangnya. Tolong hidupkan kipasnya. Jadi ini yang kita lihat, ya. Jadi ini yang kita lihat bagaimana nantinya kita memahami untuk membuat sebuah judul. Jadi waktu kita bicara tentang judul, kita harus tahu dulu tuh masalahnya apa sih gitu. Kenapa tracheostomy ini menjadi sesuatu yang penting? Dan kenapa itu jadi hubungannya nanti ke arah lama rawatan? Nah, itu yang harus ada di latar belakang, Fen. Jadi Fanny membuat latar belakang yang pertama itu adalah harus dilihat bahwa kita harus memahami bagaimana tracheostomi kemudian dengan pemakaian ventilator gitu ininya dan bagaimana impact-nya kalau kita menggunakan ventilator tracheostomi lebih awal dengan kalau misalnya kita menggunakan ventilator yang lebih awal. Ya, itu yang kita harus pahami betul. Itu satu dari aspek patofisiologi. Yang kedua, bagaimana kenyataan yang ada. Tadi kan kita katakan penelitian adalah adanya gap. Ya, penelitian adanya gap antara kenyataan dengan yang seharusnya. Nah, kalau kita katakan yang seharusnya itu patofisiologi. Kalau kita katakan kenyataan itu adalah yang dilakukan. Begitu kita lihat, oh kayaknya kalau dia ada Malik semuanya pakai ini ya, langsung pakai ventilator dan itu waktunya, nah seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat, kita tidak bisa melihat judul hanya sebatas judul. Kita harus tahu tuh bagaimana kaitan judul itu secara patofisiologi. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil ini punya Michael Christian ya. Michael, mau kamu yang share screen atau saya yang share screen? Izin dokter, Ya, laptop saya lagi rusak dok, makanya lagi pakai sebentar HP. ya. Soalnya ini tidak berurut ininya. Michael, oh oke. Michael Christian. Ya, Michael Christian. Ini nggak berurut mereka bikin namanya, jadi saya pusing mencarinya sebentar. Saya coba. Short film. Oke. Michael MMM. Kenapa? Udah. Michael, ini kok cuma namanya cuma ada Michael. Tidak, oh ada nih Michael Christian Martua Purba ya. Iya dok. Halo, itu ya? Iya dok. Oke, kita lihat ya. Ininya ya, kita share screen. Ini ya, dengan Dokter Anggia ya. Nah, ini gambaran hasil pemeriksaan ekokardiografi pasien gagal jantung kongestif di RSUP Haji Adam Malik Medan. Oke, Izin, apa dok, yang mau ditanyakan? Kenapa? Bukan itu dokter, penelitian saya dok. Nah, ini Michael Christian. Bukan itu dok.
Iya kan? Bukan dok. Saya Namanya nama kamu kan? Iya dok, cuman bukan itu dok. NIM Jadi? saya bukan 091 dok. Jadi yang mana? NIM saya 145 dok, dengan dokter Dodi dok. Bedah dok. Ini masih rumah sakit dari 145 ya? Iya. Satu, dua. Ini Michael Kurnia. Ini 129, nggak ada. Iya dok. Kalau saya Yang namanya Michael cuma ini doang. Iya dok. Michael, Christian, Midian, Mikael, Miracle. Nggak ada. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah hubungan antara stres belajar. Ya, kita lihat nih hubungan antara stres belajar selama pandemi COVID-19 dengan terjadinya ya, jadi ini hubungan antara stres belajar selama pandemi COVID-19 dengan terjadinya night eating syndrome. Iya, Pak? Langsung ukur aja? Iya. Antara terjadinya night eating syndrome pada mahasiswa Fakultas Kedokteran USU. Nah, ini Maulana. Mana sih Maulana? Halo Maulana. Maulana mana? Maulana mana Maulana? Adik. Si Maulana nggak ada? Ada si Maulana? Mana Maulananya? Oke, berikutnya kita lihat di sini adalah apa namanya? Kita lihat di sini kejadian perdarahan uterus abdominal leiomyoma di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Kalau ini dia kita lihat apa namanya deskriptif. Jadi artinya menggambarkan. Ya, jadi menggambarkan seluruh apa yang kita punya. Matthew Ronaldo, mana sih Matthew? Matthew kelas A, Dok. Oh gitu. Oh ini dicampur ya? Iya Dok, baru ada teman juga yang bilang kalau yang di tabel itu nggak sesuai dengan judul yang finalnya Dok. Itu mungkin yang pas pengusulan mungkin ya Dok. Oh oke. Nah oke, dari yang saya tampilkan ini ada nggak yang punya kalian? Nih, saya ambil sampai sini. Ada nggak? Jangan-jangan lupa pula lagi yang apa saya buat kemarin ya katanya. Izin Dok, belum share screen ya Dok? Ini, oh ini belum share screen ya? Oke. Ini saya share screen sekarang, lihat ya.
Nih. Ada yang di kelas ini? Izin dok, ada dok punya saya. Yang mana tuh? Yang Dokter Indra, dok. Ya, coba bacakan. Tingkat pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran angkatan 2019 sampai 2021 Universitas Sumatera Utara tentang kanker cervix dan faktor risiko. Oke, ini ya. Tingkat pengetahuan mahasiswa. Kalau kita katakan mahasiswa, mahasiswi ikut nggak, Dek? Tidak, dok. Misal nih, kamu ditanya, yang sering ditanya mahasiswa kedokteran atau mahasiswi kedokteran? Kalau kita bilang mahasiswa kedokteran, apakah mahasiswi masuk nggak di situ? Tidak, dok. Kalau dibilang, anak mana? Dia mahasiswa kedokteran. Sementara yang dimaksud itu adalah kamu gitu, Dek. Kira-kira kamu masuk nggak itu? Kalau kita Mahasiswa mengatakan mahasiswa kedokteran, apakah itu khusus untuk lelaki saja, tidak masuk perempuan, atau mahasiswa itu menunjukkan laki-laki dan perempuan? dok, secara Hmm? kebanyakan tidak masuk, dok. Salah deh, kebanyakan masuk. Kalau dibilang mahasiswa masuk. Tapi kenapa saya buat begini, Dok? Karena kita bicara tentang kanker serviks. Itu jawabannya. Jadi bukan berarti jadi tidak pernah, hampir tidak pernah itu dikatakan kalau orang mengatakan mahasiswa kedokteran itu udah include perempuannya. Jadi kalau dibilang nih mahasiswa kedokteran berarti itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi kita membuat spesifik. Di sini kita tulis mahasiswa dan mahasiswi karena kaitannya adalah kita akan bertanya tentang kanker serviks. Kan gitu kan? Benar nggak? Iya, dok. Nanti jadi pembedanya jenis kelaminnya, dok. Nah, itu tadi. Ya, jadi ada maksudnya. Jadi kalau kita menuliskan, kenapa kita tulis mahasiswa dan mahasiswi? Karena kita punya tujuan. Tujuannya adalah karena ini kanker serviks yang banyak terjadi pada perempuan, maka kita mau tahu, laki-laki tahu juga enggak ya, gitu kira-kira. Itu sebabnya kita membuat, karena nanti kamu akan ditanya seperti itu oleh penguji. Penguji akan nanya kamu, kenapa kamu tulis mahasiswa dan mahasiswi? Kalau kamu tulis saja tingkat pengetahuan mahasiswa non-fakultas kedokteran tentang kanker serviks kan bisa. Nah, kalau kamu menjawab seperti pertanyaan tadi, Dek, dia pasti akan kejar kamu. Karena misal nih kita selalu mengatakan bahwa kalau kita misalnya kita bilang mahasiswa gitu, itu sering sekali itu menggambarkan keduanya. Tapi kalau kita menuliskan secara khusus, secara spesifik mahasiswa dan mahasiswi, itu berarti isi dari penelitian kita itu memang ada tujuannya. Kenapa kita menuliskan secara terpisah jenis kelamin itu? Ya. Kemudian kalau ini kita boleh menuliskannya. Ya, jadi misal seperti tadi yang tentang juga kanker serviks dan vaksin tadi ya, dengan vaksin kanker serviks, dia tulis spesifik kan, siswi SMA Safiatul Amaliyah. Nah, di sini kita mau membandingkan antara yang laki-laki dan perempuan, maka kita menuliskan mahasiswa dan mahasiswi. Maka pertanyaannya, apakah ada evidence, kenapa kamu, Dek, memilih berdasarkan itu jenis kelamin? Devina. Saya, dok. Mm-mm. Ya, dok. Jadi saya ada baca itu tentang hasil survei.
Laki-laki peluang selingkuhnya 2 kali lebih besar, Dok, daripada perempuan. Sedangkan faktor Laki-laki risikonya kenapa? peluang selingkuhnya lebih besar daripada perempuan. Oke. Gimana tadi ininya? Mana si Devina tadi? Ya, Dok. Ini Devina apa Agustina? Kenapa ininya? Karena laki-laki peluang selingkuhnya lebih besar, Dok, daripada perempuan. Sehingga Faktor resiko kanker serviks kan berhubungan dengan lebih dari satu pasangan. emangnya Bisa gue aja nanti pikirin katanya gitu kan gitu deh. Kamu ini gimana sih? Emangnya laki-laki mikirin orang yang kena CA cervix adalah yang perempuan. Yang laki-laki kan kalau dia mikirin gitu deh, dia nggak selingkuh loh deh. ya setidaknya kan ini untuk kenapa mahasiswa juga ini kan nanti kedepannya kan pada nikah juga. Setidaknya kalau udah tahu faktor resikonya gimana, jadi kedepannya kalau mau selingkuh pikir-pikir. Itu ada datanya nggak yang 2 kali tadi? Oh, ada, Dok. Datanya dari mana, Dek? Bentar, Dok. Jangan dari koran pula ya. Survei dari YouGov, Dok. YouGov Dari? YouGov Infidelity. Itu Survei dari apa? YouGov dibilang kok laki-laki 2 kali lipat mengaku pernah berselingkuh dibanding perempuan. Nah, kamu bilangnya jangan gitu deh. Jadi kalau kita lihat nih, kita mau cerita risk factor. Ya kan? Kita cerita risk factor. Apa saja faktor resiko untuk kejadian CA cervix? Pernah berhubungan dengan lebih dari satu pasangan, seks di usia muda, dan Nggak masalah sebenarnya kalau kita katakan dia berhubungan lebih dari satu pasangan. Yang menjadi risk factor-nya itu adalah berganti-ganti pasangan. Kan itu kan? iya itu Multi partner kan? iya, Dok. Nah, dia kan multi partner, berganti-ganti pasangan gitu ininya. Dan itu kan perempuan. Ya enggak? Yang multi partner ini kan perempuan kan? Dibawa dari luar ke istrinya. Sekarang siapa dulu nih yang beresiko? Lelakinya yang multi partner atau perempuannya yang multi partner? Dua-duanya, Dok. Nah, oke, dua-duanya. Kemudian apa lagi? Penggunaan KB, Penggunaan KB maksudnya gimana? kondom. Tentu kalau pakai kondom kan nih resikonya juga berkurang. Kalau kita bilang faktor resiko, Dek, itu artinya faktor resiko yang membuat terjadinya kanker serviks. Bukan yang melindungi, itu namanya pencegahan. Acem. Hai si Agustina ini, dia itu harus dibedakan antara faktor resiko dengan prevention. Kalau preventif, barulah kita bilang, oh pakai kondom, gitu itu kan. Nah itu untuk pencegahan. Gitu loh, Dek. Kalau kita bilang faktor resiko, maka kita bercerita itu adalah tentang faktor resiko kejadian dari kanker serviks. Nah, apa saja yang menjadi faktor resikonya? Yang ingin saya lebih sorotkan tentang multi partnernya, Dok. Multi partner, habis itu? Multi partner usia dini, multiparitas. Oke. Itu, Dok. Nah, jadi
Yang kita ingin sampaikan kepada pembaca itu adalah bahwa kamu boleh melihat sekarang trennya kayaknya banyak ya orang yang berganti-ganti pasangan itu tanpa menikah. Gitu ya. Jadi artinya kita menyebutnya berselingkuh. Tetapi kita kalau secara saintifiknya kita mengatakan dia multi partner. Jadi bisa marital ataupun non marital. Jadi bisa dalam pernikahan ataupun tanpa pernikahan ya. Dan banyak juga dia itu yang tidak menikah tetapi berganti-ganti pasangan gitu. Oke. Nah, maka kamu boleh kemudian melakukan survei pendahuluan. Ya, kamu boleh melakukan survei pendahuluan. Kamu tanya tuh terkait dengan faktor resiko tadi. Misal nih kepada si Muhammad Fatur Rahman ini, kamu tanya ke si Michael, kamu tanya ke si Jeffrey, kamu tanya misalnya ke siapa lagi, si Martua, tanya sama si Kevin, misal nih, ya kan? Baru kemudian kamu tanya lagi ke ini, misal nih mereka ini bukan kedokteran ya, kemudian kamu tanya lagi kepada yang perempuannya. Kemudian hasilnya dari 10 orang yang kamu tanya, 10 laki-laki dari 10 orang ini yang kamu ambil misalnya 5 laki-laki, 5 perempuan. Kemudian kamu lihat nih, kok kayaknya ya mereka ini yang laki-laki pada nggak tahu ya. Ya, jadi kamu pergi ke ekonomi misalnya, fakultas ekonomi. Kamu tanya tuh, tahu nggak ini faktor resiko untuk kanker serviks? Apa itu? Dia bilang, oh enggak ini enggak, apa aja rupanya gitu. Oh dia nggak tahu. Dan kamu tanya lagi teman kamu yang lain. Atau ada cara yang ada cara yang apa namanya ya? Ada cara yang kreatif mahasiswa saya buatnya gini. Dia buat tuh di IG dia semacam kuesioner. Dia tanya nih, teman-teman tahu nggak apa faktor resiko untuk kanker serviks gitu. Nah, yang follower dia, terus dia bilang nih, tapi tolong ya ditulis ya, apakah dari kesehatan atau bukan gitu ya kan? Itu kita sebut sebagai survei pendahuluan. Apakah kamu mau bertanya pakai Google Form itu juga nggak ada masalah. Oke, setelah itu kamu dapat hasilnya. Kemudian kamu bilang, kelihatannya pengetahuan laki-laki atau mahasiswa yang latar belakang pendidikannya bukan kesehatan, itu lebih rendah dibandingkan dengan perempuan atau mahasiswi yang latar belakang pendidikannya juga bukan kesehatan. Jadi kita punya survei pendahuluan. Nah itu yang bisa kita masukkan menjadi latar belakang kita nantinya. Gitu ya ininya. Jadi kenapa kemudian kita ingin membuat penelitian ini? Poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, pada waktu kita membuat judul, ya ingat ya, nomor 1 ingat, kita melakukan penelitian karena adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Seharusnya tingkat pengetahuan laki-laki sama dengan tingkat pengetahuan perempuan tentang kanker serviks. Kenyataannya, tingkat pengetahuan laki-laki lebih rendah daripada tingkat pengetahuan perempuan tentang kanker serviks. Nah, itu jadi penelitian gitu loh, Agustina. Jadi harus ada yang melatar belakangi kenapa penelitian itu kita lakukan. Jangan kita melakukan penelitian, kenapa kamu melakukan penelitian itu? Kayaknya menarik juga tuh, banyak yang selingkuh ini apa segala macam. Nggak bisa gitu ininya. Kita harus ada, kalau kita katakan selingkuh, apakah kalau selingkuh itu dia harus multi partner? Kan nggak juga. Ada juga dia berselingkuh, tapi dia nggak ngapa-ngapain juga, itu nyatin.
ininya gitu ya. Nah, jadi itu yang kita harus lihat gitu ya. Oke. Berikutnya ada nggak yang mau menjelaskan tentang ininya ya? Ini saya share screen lagi. Coba kita lihat, ada nggak judul kalian di sini? Nah, kita lihat di sini hubungan tingkat ansietas. Ini ya, hubungan tingkat ansietas dengan kejadian dysmenorrhea pada perempuan sekolah menengah pertama Al-Azhar. Yang pertama kita lihat ini adalah hubungan tingkat ansietas dengan kejadian dysmenorrhea. Yang kita perlu lihat pertama di situ apanya, Dek? Kalau kita mau membuat penelitian itu, Fatur Rahman, kira-kira apa yang kita buat? Fatur? Ansietas mungkin, Dok. Ada nggak yang ansietas? Kenapa? Tadi judulnya ansietas, Dok. Iya, tingkat ansietas terhadap kejadian dysmenorrhea. Apa yang kita pikirkan, Fatur? Begitu membaca judulnya. Ada hubungannya, Dok, ansietas dengan dysmenorrhea. Nah, pertama kita cerita konten ya, seperti dibilang si Fatur, ada nggak hubungannya antara anxiety dengan dysmenorrhea? Itu kita harus jawab nantinya. Oke, yang kedua, ini jadi masalah nggak di SMP itu? Tadi kan kita cerita bahwa ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Jadi kalau kita bikin judul, Dek, kita harus punya kenyataan. Kenyataan itu apa? Itulah dia masalah. Ya. Nah, maka pertanyaannya, Fatur, ada nggak? Ya, jadi kalau kalian melihat judul, kalian itu langsung mikir gini, oke, ini di SMP Al-Azhar. Pertama yang kita tanya, banyak nggak yang dysmenorrhea di Al-Azhar? SMP Al-Azhar. Itu satu ya, banyak nggak yang dysmenorrhea? Yang kedua yang kita perlu tanya itu adalah yang dysmenorrhea tadi, dia anxiety nggak? Jadi kalau kita membuat satu penelitian tanpa kita tahu latar belakangnya apa, masalahnya apa, nanti penelitian kita, orang akan bertanya, kenapa kamu melakukan penelitian itu? Apa pentingnya penelitian itu dilakukan? Paham nggak, Anastasia? Paham, Dokter. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya, kita exercise, saya mau pendapat kalian. Di sini disebutkan hubungan tingkat pengetahuan personal hygiene ibu dengan kejadian diare pada balita di Desa Stungkit, Kabupaten Langkat. Apa yang kita perlu ketahui sebagai latar belakang dari penelitian ini? Mercy? Iya, Dok. Ya, apa yang menjadi latar belakang penelitian itu yang kita perlu tahu? Maaf, Dok, tadi saya nggak sempat lihat judulnya. Hubungan tingkat pengetahuan, ini ya, hubungan tingkat pengetahuan personal hygiene ibu dengan kejadian apa namanya ini, diare pada balita. Apa yang menjadi masalah di situ? Berarti, Dok, yang menjadi masalah di sini adanya ini, Dok, terjadinya kejadian diare karena rendahnya pengetahuan
Ibu tentang personal hygiene ya. Nah, jadi waktu kita melihat di desa Stungkit tadi, yang menjadi masalah itu adalah tingginya angka kejadian diare pada balita. Ya, jadi kita melihat nih, oh ini kejadian diare pada balita di desa Stungkit ini cukup tinggi ya. Maka barulah kita sampai kepada judul ini. Jadi kita harus punya latar belakang mengapa kita ambil judul itu. Ya, jadi latar belakangnya apa? Tingginya angka diare di desa tersebut. Nah, kemudian kenapa kita ambil personal hygiene? Personal hygiene ini adalah karena ini adalah balita dan kemudian personal hygiene ibu itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian diare, maka kita ambillah di sini personal hygiene dari ibu. Meskipun bisa kita membuatnya penelitian ini menjadi lebih luas. Lebih luas tentang apa? Hubungan tingkat pengetahuan. Nah, ini kan balik lagi nih sama seperti tadi. Hubungan tingkat pengetahuan personal hygiene ibu. Ya, ingat ya, kalau tanpa kata penyambung, maka itu langsung subjek. Hubungan tingkat pengetahuan ibu. Ya, jadi ingat ya, hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang personal hygiene dengan kejadian diare pada balita. Oke, seperti itu. Jadi masalahnya di sini adalah kejadian diare. Maka pada waktu kita menyusun bab 1, kita cerita dulu tentang tingginya kejadian diare pada balita di desa tersebut. Nah, berikutnya kita lihat profil anemia pada pasien penyakit ginjal kronik di RSUP HAM. Ya, kalau kita katakan profil anemia pada pasien penyakit ginjal kronik, ya, jadi ini GGK ya, penyakit gagal ginjal kronik di RSUP HAM. Kenapa kita hanya mengambil anemia? Kira-kira. Dinda di kelas ini? Dinda di kelas ini? Halo? Enggak dok, kelas A dok. Dinda Benita. Kalian genap ya? Oke, kita cari yang genap dulu ya. Kita cari yang genap, berarti ini ada ya si, tapi ini Dinda. Dinda ini besar. Oh, sorry. Berarti ini karena tadi saya hanya berdasarkan namanya aja ya, tidak diinikan. Kita lihat berikutnya. Ini adalah hubungan riwayat vaksinasi COVID-19 dengan derajat keparahan terhadap pasien COVID-19 di Medan. Apa yang kita lihat di sini, Dek, kira-kira? Siapa pasiennya ini? Pasien COVID ya dok? Pasien COVID. Kemudian kalau kita cerita derajat keparahan, berarti kita melihatnya berdasarkan? Berarti gejala-gejalanya berat gitu dok, yang dialami pasien itu? Ringan, sedang, berat. Kan gitu, derajat keparahan itu kan berarti ringan, sedang, berat. Oke. Nah sekarang datanya kira-kira didapat dari mana? Rekam medis mungkin dok. Oke, ya. Jadi kita lihat nanti itu apakah dia selain itu kira-kira ada nggak faktor perancunya untuk tingkat derajat keparahan selain vaksin? Apa kira-kira faktor perancunya, Dek? Komorbidnya dok. Komorbid. Sehingga nanti kita perlu juga melihat itu gitu, ya. Jadi kita melihat itu nanti adalah
ada vaksin, kemudian ada apakah dia komorbid atau tidak. Sehingga waktu kita melakukan analisis, kita itu bisa melihat apakah karena komorbidnya makanya dia lebih parah atau karena vaksinnya makanya dia lebih ringan gitu. Jadi kita harus memperhitungkan hal itu. Oke. Kemudian, nah ini dia karakteristik pasien pneumotoraks pada korban KLL di Medan. Kalau ini kira-kira apa deh yang kita perlu perhatikan di judul ini? Kita cerita masalah nih ya, kita lihat masalahnya karena kita cerita latar belakang. Yang perlu kita ketahui di judul ini apa? Apa kira-kira? Masalahnya kira-kira apa? Tingginya kasus pneumotoraks karena kecelakaan, Dok. Nah, betul. Artinya kita harus tahu angka apa di sini, Dek. Angka KLL kan. Kemudian KLL itu kita bagi, kecelakaan lalu lintas maksud saya. Kecelakaan lalu lintas itu kita bagi. Berapa banyak yang pneumotoraks, berapa banyak yang bukan pneumotoraks. Nah, kalau kita katakan di Medan, ini kan luas banget nih. Di Medan itu di mana? Apakah dia Demalik? Apakah di Rumah Sakit Pirngadi? Apakah di USU, Rumah Sakit USU? Nah, kalau kita katakan Medan, kita ngambil rumah sakit di mana saja yang representatif untuk Medan. Kemudian kalau kita katakan kecelakaan lalu lintas, kira-kira rumah sakit mana yang akan kamu ambil, Dek? Rumah sakit mana yang akan diambil untuk tempat penelitiannya? Yang memudahkan? Kalau kecelakaan biasanya yang masih primer ya, Dok. Nah, satu. Yang kedua, tentu yang rumah sakit yang banyak dilalui oleh ini kan, maksudnya yang dia itu lintas Sumatera. Contohnya rumah sakit apa? Kalau kita mau kecelakaan lalu lintas ya, contohnya rumah sakit apa yang paling mudah? Misal di Amplas, kan ada tuh Mitra Medika. Ya, jadi artinya kita mencari tempat-tempat yang rawan kecelakaan lalu lintas, dan kemudian di situ ada rumah sakit. Nah, jadi kita harus menggunakan logika kita pada waktu kita membuat judul gitu ya. Kita udah membayangkan ini nanti akan di mana gitu. Nah, pada waktu kita menulis ini nih judulnya, gambaran kadar neutrofil limfosit rasio pada pasien jantung koroner di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kira-kira apa korelasinya? Apa sih yang menjadi main point di sini? Bagaimana NLR ini kalau kita cerita pada PJK, Dek? Ini ada di sini orangnya? Atau saya tanya lah siapa saja. Apa kaitannya antara NLR dengan PJK? Oh iya, kita sampai jam berapa ya kuliahnya? Jam 11? Sampai jam 12, Dok. Nah, jam 12. Oke. Nah, apa ininya, Dek? Jam 12 ya? Wah, gawat juga saya. 12, oke lah. Apa? Apa kira-kira NLR? Apa kaitannya NLR dengan PJK? Siapa yang bisa menjelaskan?
kemungkinan inflamasinya dok pada PJK dengan kadar neutrofil. Inflamasi. Neutrofil limfosit ratio. Jadi kalau seperti itu kan Dek, kita itu tinggal melihat apa namanya, itu mudah sekali gitu loh. Itu sebabnya kenapa saya katakan kepada kalian supaya kalian melihat apa kaitannya gitu ya. Karena yang sering terjadi neutrofil limfosit ratio itu memang dia kejadian inflamasi. Tetapi untuk spesifiknya itu di mananya gitu. Karena kalau kita cerita COVID-19, dia juga akan berbicara tentang NLR. Kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit apa namanya ini penyakit-penyakit kronis, itu akan terkait dengan NLR. Karena itu tadi adalah salah satu marker untuk penyakit kronis. Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara dengan PJK, ya kan, itu apanya? Kenapa kita mengambilnya seperti itu gitu? Itu yang kita perlu lihat di dalam ini kita gitu, di dalam waktu kita menulis judul kita. Sebentar ya, neutrofil limfosit ratio. Nah, ini dia. Ini langsung kelihatan. Jadi maksud saya pada waktu kalian melihat, nah, ya, saya share screen ya. Lihat ya, ini saya baru search. Nah, di sini dia tulis. Usefulness of the neutrophil to lymphocyte ratio in predicting long-term mortality in ST segment elevation myocardial infarction. Nah, jadi yang kayak gini nih, yang kita nantinya akan melihat di sini background-nya. Nih, NLR katanya has been associated dengan poor outcomes in patients who underwent cardiac angiography. Nevertheless, its role for bla 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 gitu ya, STEMI, non-STEMI. Nah, ini yang kita perlu pahami gitu loh. Jadi waktu kita mengambil judul itu, kita tahu masalahnya itu apa gitu. Nah, masalahnya misalnya kita tahu nih, ini secara konten, secara patofisiologi, bahwa NL rasio itu bisa memprediksi gitu, katanya long term mortality gitu, ya. Maka kita melihat di lapangan seperti apa. Oke. Jadi di lapangan itu seperti apa? Nah, di lapangan maksud saya masalah bahwa kita misalnya itu tidak pernah menggunakan, atau tadi kan penelitiannya itu adalah deskriptif, dia ingin tahu bagaimana sebenarnya profil dari NL ini, NL rasio untuk pasien-pasien yang dirawat di RSHAM misalnya. Dan kita mesti tahu kenapa kita perlu membuat itu menjadi penelitian. Karena ternyata NL itu sangat bermanfaat untuk memprediksi, dia bilang tadi ya, angka kematian untuk jangka panjang. Sementara NL rasio itu pemeriksaannya sangat sederhana dan bisa dilakukan sehari-hari di layanan primer. Nah, itu harus ada itu di dalam latar belakang kita. Jadi latar belakang kita menulisnya itu adalah mengapa itu menjadi penting?
Jadi kalau saya nih penguji kalian, saya selalu mengejar itu. Yang pertama kali saya kejar adalah kenapa kita harus melakukan penelitian ini, Dek? Jadi mengapa kita harus melakukan penelitian ini, itu harus tergambar di bab 1 atau di latar belakang penelitian. Ya, jadi kita itu nggak bisa tanpa latar belakang tadi. Latar belakangnya itu dulu tuh yang harus kuat. Ya, latar belakangnya harus kuat pada waktu kita berbicara tentang judul. Oke, sehingga kita tidak hanya membuatnya itu hanya sepintas saja gitu ya. Nah, jadi judul itu nanti akan menggambarkan bagaimana kita akan membuat penelitian tersebut. Nah, contoh nih ya, hubungan konsumsi makanan cepat saji dengan obesitas pada mahasiswa kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau kita judulnya seperti ini, yang pertama data yang kita perlu ada data apa? Data apa kira-kira yang pertama kita harus punya, Dek? Data obesitas ya, Dok? Benar. Ya, exactly. Jadi kita harus tahu dulu berapa banyak berapa banyak mahasiswa kedokteran yang obes. Kita harus tahu itu. Karena itulah nanti yang akan muncul di latar belakang kita. Yang kedua, kalau kita belum punya data obes pada mahasiswa kedokteran, maka kita melihatnya, kira-kira Dek, kalau ini penelitian kamu dapat data obes itu dari mana, Dek? Ini Dok, mungkin kasih G-form untuk mereka ngisi tinggi badan sama berat badan gitu, Dok. Tahu nggak yang lebih simpel yang mana? Ya tahu, Dok. Nah, Nisa, kamu tahu nggak bahwa data waktu kamu masuk dulu FK, ada cek periksa ini kan? Iya ada, Dok. Nah, itu. Kan ada itu, kita periksa kesehatan. Nah, waktu kita periksa kesehatan, datanya itu kan ada semua tuh. Jangankan yang kedokteran, semua mahasiswa di USU kan. Data itu nggak pernah dipakai, Dek. Padahal data itu bisa menjadi baseline data kita kan. Ada berapa ribu mahasiswa yang masuk setiap tahun? Minimal kita punya mahasiswa itu ada 3.000 apa 6.000 mahasiswa itu per tahun. Data itu ada semua tuh berapa berat badannya, berapa tinggi badannya. Jadi kalau data itu kita buat, kita tahu tuh berapa persen tuh mahasiswa di USU yang menderita, yang dia itu obesitas. Oke, jadi kalian nih semua yang ada di layar ini, silahkan menggunakan data yang ada. Jadi kalau kalian mengambil nih tentang mahasiswa, ambillah data yang ada di Poliklinik USU. Ya, itu satu. Yang kedua, tadi kan data untuk obesitas. Yang kedua, kita cerita makanan cepat saji. Definisinya apa kira-kira, Farhan, makanan cepat saji? Yang mana itu makanan cepat saji? Gimana, Dok? Definisi makanan cepat saji itu yang mana? Kita cerita fast food kan, fast foodnya yang mana gitu? Yang mana kira-kira? Karena ini kan judulnya gini nih, hubungan konsumsi makanan cepat saji. Jadi kita harus mendefinisikan makanan cepat saji itu yang mana. Dan mengapa ini menjadi satu penelitian kita? Masalahnya apa terkait dengan makanan cepat saji? Oke, kemudian begitu kita cerita tentang uji efektivitas daun sirsak dan ekstrak kulit jeruk manis misalnya terhadap mortalitas kutu rambut secara in vitro.
Kalian ada nggak belajar tentang biomedik? Penelitiannya? Penelitian biomedik ada? Ada nggak, Dek? Kalian ada nggak belajar tentang biomedik? Tentang polimorfism, kemudian tentang penelitian-penelitian untuk ekstrak daun-daun gitu, ada? Izin dokter, setahu saya tidak ada, belum ada dokter. Jadi bagaimana kamu akan melakukan penelitian itu? Kalau seandainya itu penelitian kamu, Kevin. Mungkin lebih banyak bertanya kepada dosen pembimbingnya, dokter, mungkin. Sama banyak baca, dokter, mungkin. Apa namanya, ini yang saya maksudkan ya. Jadi, aduh. Misal nih, hubungan polimorfism gen VDBP dengan kadar vitamin D dan lingkar kepala bayi baru lahir. Maka pertanyaannya adalah ya kan, ini kalian belum ada nih. Karena kalian pada hakikatnya ini adalah untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan apa namanya, yang terkait dengan kita cerita bagaimana supaya kita itu memahami dulu apa itu penelitian, bagaimana alur penelitian. Ya, jadi kita belum berbicara tentang, karena ini untuk penelitian S2. Yang ini penelitian S2 untuk biomedik, kemudian yang polimorfism ini adalah penelitian banyak dilakukan oleh S3. Gitu. Ya, jadi apa namanya, ini nanti yang menjadi feedback kita. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya paling males deh kalau ngajar itu semuanya mingkem gitu, diam gitu kan. Males saya jadinya. Nggak sur kata orang. Kayaknya saya bicara sendiri, kalian tidak responnya itu tidak quick respon gitu. Sehingga saya tidak tahu apakah kalian tertarik atau tidak. Izin bertanya, dokter. Ya, Anastasia. Iya dok, saya Anastasia izin bertanya, untuk di judul dok, apakah perlu dikata, misalnya dari judul saya itu tingkat pengetahuan orang tua balita tentang stunting di Kecamatan Medan Denai, apakah perlu ditambahkan keterangan kota Medan di akhirnya dok? Kira-kira apa ininya akan mempengaruhi nggak Tasya kalau kamu menuliskan pakai Medan atau tidak? Ya, izin dok, itu mungkin yang saya tanyakan dok, soalnya saya bingung. Ada Ya, ini menurut kamu dulu, penelitian kamu kan kamu ini gitu ininya kan. Nah, berpengaruh nggak? Enggak berpengaruh dok. Bisa berpengaruh, bisa tidak. Dia berpengaruh kalau kamu itu memang secara khusus di dalam isi penelitian kamu. Nah, sekarang ini dulu. Stunting, faktor resikonya apa, Tasya? Beberapa faktor risiko stunting, misalnya higienitas yang rendah, frekuensi terkena infeksi, lalu dari penelitian yang saya baca juga ada tentang tingkat pengetahuan paternal ataupun maternal dok, dan juga sosioekonomik juga bisa. Nah, itu dia Tasya. Kamu boleh
menuliskan Medan apabila kamu nanti akan meng-highlight bahwa Medan, kenapa kamu memilih Medan? Karena Medan itu adalah kan daerah urban kan, perkotaan. Sementara risk factor untuk stunting itu adalah terkait dengan higiene lingkungan, kan gitu. Jadi dia ada berbicara tentang higiene lingkungan sebagai faktor resiko untuk stunting. Kuncinya nggak usah, nanti dimarahin aku sama ayah. Gerbang sama aku memang. Bukan, maksudnya nah, jadi Tasya, di sini pemilihan urban atau rural itu menjadi penting. Ya, jadi artinya daerah perkotaan ataukah dia daerah pedesaan itu menjadi penting karena apa? Kaitannya adalah satu terkait dengan sosek, sosioekonomi. Yang kedua kaitannya itu adalah dengan faktor lingkungan. Gitu ya, jadi lingkungan yang ini kan infeksi berulang tadi kan. Kemudian kan akses ke pelayanan kesehatan. Daerah perkotaan tentu akses pelayanan kesehatannya lebih baik dibandingkan dengan daerah rural. Nah, jadi kalau itu menjadi satu hal yang penting, kita bisa memasukkan di Kota Medan. Karena nanti waktu kita membahas, kita bisa membuat pembahasan terkait dengan itu. Gitu ininya Anastasia. Jadi waktu kita memilih, kamu itu udah punya tuh. Kenapa kamu pilih? Kenapa harus dituliskan Medannya? Karena menurut kamu harusnya angka stunting di Medan itu jauh lebih rendah. Karena kan sosek lebih baik, kemudian juga lingkungannya lebih baik, lebih bersih, untuk mendapatkan air bersih lebih mudah, karena kan udah pakai pam semua kan. Nah, kemudian juga akses ke pelayanan kesehatan lebih baik. Maka dengan kerangka berpikir begitu, kamu tuliskan pakai Medan. Gitu loh. Jadi itu alasannya kita perlu nuliskan atau tidak. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Tasya ya. Izin dok, berarti meskipun saya nanti lebih banyak menjelaskan tentang geografis dari kecamatan Medan Denai-nya, tapi saya tetap masukin kota Medannya gitu ya dok ya? Kalau ada penjelasan. Boleh, karena itu kan salah satu kecamatannya kan, kecamatan di kota Medan kan. Medan Denai kan salah satu kecamatan yang ada di kota Medan, satu dari 21 kecamatan. Nah, terus kenapa Tasya pilih Medan Denai? Alasannya dari data yang saya dapat, dok, dari Dinkes Kota Medan, itu Medan Denai termasuk dari 5 kecamatan dengan kasus gizi buruk tertinggi di Kota Medan. Exactly. Jadi itulah dia yang perlu dibuat di dalam latar belakang. Ya, jadi tidak hanya sekedar judul, kita harus tahu kenapa judul itu kita buat seperti itu. Kita udah punya tuh framework-nya untuk di latar belakang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kenapa? Satu pertanyaan lagi, dok.
Untuk yang stunting sendiri, Dok, saya masih agak bingung apakah stunting ini kan bahasa Inggris aslinya, Dok, tapi apakah ini sudah diadaptasi? Saya juga tidak menemukannya di Sudah, KBBI. Oh, baik. sudah. Jadi itu udah sebutannya itu stunting semua tuh. Berarti tidak usah diitalik ya, Dok ya? Enggak. Baik, terima kasih, Dokter. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Iya. Untuk Mana yang, muka Cindy? untuk yang polimorfisme itu tadi, Dok, kan sebelumnya kan saya sudah bimbingan dengan dosen pembimbing saya dan udah disetujui judulnya, Dok. Apakah menurut dokter itu nggak bisa dilanjut atau bagaimana ya, Dok? Kalau saya boleh iya, boleh tidak. Dan iyanya itu tergantung kepada Cindy. Pemeriksaan polimorfism, Cindy tahu bagaimana caranya? Melakukan pemeriksaan biomolekuler. Sudah? Cindy tahu berapa biayanya? Tidak, Dok. Nah, itu Cindy perlu tahu. Nah, kalau nanti tahu biayanya berapa, pertanyaan saya berikutnya, yang bayar siapa? Siapa yang bayar, Cindy? Polimorfism itu sering dilakukan untuk parameter penelitian S3. Karena kalau kita cerita polimorfism, kita biasanya itu adalah untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, jadi ada novelty-nya di situ. Nah, dan itu biasanya pemeriksaannya cukup mahal. Ya, karena itu pemeriksaan biomolekuler. Jadi coba nanti dicari itu, ya. Ini kira-kira tanya ke ini, ke apa? Laboratorium terpadu FK-USU. Yang di lantai 2 kan ada kan? Laboratorium terpadu kita. Yang di seberang MIU. MIU kan? Kemudian di dekat tangga itu laboratorium lab terpadu kita. Jadi tanya, kalau pemeriksaan ini berapa ya bilang? Ya. Jadi itu nanti yang akan dihitung kira-kira berapa itu biayanya gitu. Nah, ini misalnya kan hubungan polimorfism gen. Nah, ini kan yang ini gennya. Ini dia ceritanya biomolekuler dengan kadar vitamin D dan lingkar kepala bayi baru lahir. Artinya, kamu akan melakukan pemeriksaan kadar vitamin D dari BBL. Bayi baru lahir tadi. Ya. Nah, sekarang apakah datanya ini sudah ada belum? Ya, jadi misal nih BBL diambil darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D-nya dan juga pemeriksaan polimorfism. Gitu. Ya, jadi coba dipastikan apakah parameter yang kamu ukur itu nanti apanya gitu. Apakah data primer atau data sekunder? Kalau data sekunder artinya sudah ada tuh data tentang polimorfism gennya. Udah ada data tentang kadar vitamin D-nya. Nah, kalau tidak, kalau misalnya belum ada, berarti kan harus dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu kan pada bayi baru lahir. Nah, pada bayi baru lahir, siapa yang akan melakukan pengukuran? Kan ada tadi kan, lingkar lengannya kan? Nah, kemudian kamu bayangkan dia lahir bisa kapan aja kan, mau tengah malam, mau pagi, mau siang. Terus kamu tuh taunya dari mana itu lahir bayi? Ada berapa itu yang lahir? Nah, itu harus diperhitungkan semua gitu. Ya, jadi kita pada waktu menentukan judul kita sudah tahu apa yang kita lakukan gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Izin bertanya, Dok. Ya, Michael. Jadi apalah judulmu tadi, Michael?
Ya dok, jadi kan judul saya dok, gambaran tingkat pengetahuan tentang faktor risiko hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja puskesmas dok. Nah jadi Oke. saya izin bertanya dok, kalau untuk wilayah kerja puskesmas ini kan ada beberapa kelurahan dok. Kalau Aha. misalnya saya mau input semua kelurahannya itu perlu saya tuliskan lagi di judul kelurahannya atau langsung wilayah kerja puskesmas ini, Kecamatan Medan ini gitu dok. Cukup wilayah kerja puskesmas, tetapi kemudian waktu di metode penelitian, kamu jelaskan. Jadi populasi, waktu kamu menceritakan populasi, kamu mengatakan, misal nih, kamu di kecamatan mana? Di Medan Labuhan dok. Nah, Medan Labuhan. Ada berapa di situ kelurahan? Saya kurang tahu kelurahannya ada berapa dok. Cuman untuk wilayah kerja puskesmas saya itu menaungi 2 kelurahan dok. Iyalah maksudnya di Medan Labuhan. Medan Labuhan itu berarti ada 2 kelurahan. Kok dikit kali Michael? Biasanya banyak loh mereka punya kelurahan. Di situ, izin dok, di situ ada beberapa puskesmas gitu juga dok. Oh, ini yang kamu ambil yang Medan Labuhan saja gitu ya? Iya dok, yang puskesmas 1 biji ini aja dok. Gitu. Oh ya udah, kalau begitu di wilayah kerja Puskesmas Medan Labuhan. Jangan sampai puskesmasnya aja. Iya dok. Nah, jadi di wilayah kerja Puskesmas Medan Labuhan. Kalaupun kamu nggak menulis wilayah kerja, kamu bisa menulisnya itu di Puskesmas Medan Labuhan. Gitu. Itu boleh juga. Nah, waktu kamu cerita tentang tempat penelitian, nah baru kamu jelaskan bahwa ada 2 kelurahan, kemudian jumlah penduduknya sekian, gitu. Nah, nanti itu waktu kamu mengambil sampel. Jadi populasinya sekian, bagaimana kamu mengambil sampelnya? Apakah kamu mengambilnya itu di 2 kelurahan itu, atau kamu ambil salah satu kelurahan saja, dan kemudian kamu melakukannya itu hanya dari populasi yang di situ. Nah, disitulah nanti kamu menjelaskan tentang stratified random sampling, atau kamu berpikir bahwa ini sama kok. Kita berpikir bahwa masyarakat di kelurahan 1 dengan kelurahan 2 itu mempunyai karakteristik yang sama. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa ngambil di mana saja. Itu satu. Kalau kita mau lebih simpelnya, itu adalah seluruh pasien yang memenuhi karakteristik kita, karakteristik inklusi kita, yang datang ke puskesmas, nggak peduli dia mau dari kelurahan mana gitu ininya, sepanjang dia itu adalah masyarakat yang berdomisili di puskesmas Medan Labuhan, kamu ambil sebagai sampel atau sebagai responden. Itu. Jadi kita tidak perlu mengatakan di wilayah kerja ini, enggak. Jadi kalau kita cerita puskesmas Medan Labuhan, itu adalah semua yang masyarakat yang bertempat tinggal di situ. Itu kira-kira. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Iya. Izin bertanya, Dok. Nama saya Kirehana. Saya ingin bertanya, Dok. Jadi untuk judul skripsi saya itu kan tingkat kecemasan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Abadi Jaya Kota Depok terhadap vaksin COVID-19, Dok. Tapi berdasarkan survei awal yang saya tanyakan kepada pekerja di puskesmas tersebut, ibu hamil yang datang sana itu cemas akan vaksin booster, tapi untuk vaksin pertama dan keduanya itu mereka sudah dilakukan sebelum hamil. Itu apakah untuk judul yang saya ajukan untuk judul yang saya ajukan itu dengan target yang ibu hamil itu apakah bisa dianggap relevan atau tidak, Dok? Mungkin itu dulu Dok, pertanyaan saya, Dok. Pertanyaan kita kan kira-kira mengapa kamu ambil judul itu? Nah, kenapa Kiri? Karena di puskesmas tersebut, Dok, sama sekali tidak ada ibu hamil yang berani untuk mengambil vaksin booster. Padahal itu ya, ini dulu ya. Nah, baru kemudian pertanyaannya, kenapa dia harus booster?
Kenapa Kiri? Dia harus booster. Kan dia 2 kali aja kan udah dianggap udah oke kan, udah memenuhi syarat kan. Nah, artinya kalau dia hamil, kemudian dia menolak untuk booster, tetapi dia sudah vaksin 1 dan 2, emangnya nggak boleh? Jadi masalah nggak tuh Kiri? Menurut Kiri itu masalah nggak? Kalau dia udah vaksin 1 dan 2 sebelum hamil, dan dia menolak untuk booster selagi dia hamil, itu masalah apa enggak? Tidak ya dok. Nah, kalau memang tidak, ya kan ngapain itu jadi penelitian kita? Itu dia. Jadi selalu kita bertanya masalahnya apa gitu. Jadi kita selalu fokusnya itu adalah ini masalahnya apa ya gitu. Kecuali dia memang tidak vaksin. Tapi kalau dia vaksinnya lengkap 1 dan 2 gitu. Karena kalau kita lihat di Peduli Lindungi, bahkan siapa saja nih sekarang yang untuk penerbangan, untuk apa segala macam, dia hanya bertanya 1 dan 2. Booster itu dianggap saat ini belum wajib, karena memang juga masih terbatas pada tenaga kesehatan, lansia gitu ya. Nah, kecuali Kiri, kalau misalnya di dalam evidence yang kamu temukan bahwa salah satu faktor resiko untuk COVID-19 misalnya itu adalah ibu hamil, sehingga dia itu jauh lebih baik kalau dia di booster. Misal seperti itu, nah barulah kamu melihat kenapa ya kok mereka ini nggak mau di booster. Tapi kalau misalnya 1 dan 2 itu dianggap sudah cukup baik untuk status imunisasi dia, maka itu tidak menjadi masalah. Gitu cara melihatnya ya. Jadi kita melihatnya itu adalah ke balik lagi ke patofisiologinya. Selalu balik ke situ. Baru kemudian lihat ada nggak masalahnya. Seharusnya dia di booster atau tidak? Oh tidak, sepanjang dia sudah vaksin 1 dan 2. Oke, berarti itu yang seharusnya. Nah, kenyataannya misalnya itu nggak ada. Oh ya udah kalau gitu ya bukan jadi masalah. Kecuali misalnya data menyebutkan bahwa ibu yang sudah di booster ya itu lebih baik daya tahannya terhadap COVID-19 dibandingkan yang bukan, misal. Nah, tapi meskipun demikian, kalau misalnya Kiri ingin mengambil datanya itu tentang kenapa ya kok mereka jadi khawatir, misal gitu. Artinya persepsi dia nih kita tanya kan, bagaimana persepsi dia tentang vaksinasi selama hamil, kan gitu Kiri ininya, kan bisa juga gitu ininya. Nah boleh aja kita tanya persepsi mereka. Ya, jadi dia kenapa dia takut, apa yang dia khawatirkan, mungkin dia mendengar mitos, mungkin dia itu bisa juga. Ya, jadi karena kita mungkin nanti yang perlu kuat itu adalah alasannya. Alasannya bisa jadi gini, dia 9 bulan ya hamil, kemudian nanti dia menyusui, kemudian menyusui itu dia kalau dia menyusui misalnya 6 bulan atau 2 tahun, akhirnya dia enggak ini lagi, dia tidak pernah booster gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita harus punya alasan kuat kenapa itu penting kita tahu persepsi dia. Nah, gitu. Jadi sekarang ini prioritas kita apa? Booster kah atau dia vaksin lengkap? Gitu ininya ya. Oke. Saya sebenarnya sekarang ini ada 2 prodi kita yang sedang akreditasi dan saya harus masuk ke akreditasi. Tadi mereka mulai jam 10 ya. Jadi 1 pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya?
sebelum saya terpaksa harus kita selesaikan sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya. Mungkin saya lebih menanyakan ke tips atau gimana caranya biar mudah gitu dok mendapat bisa melakukan pengambilan data ke pasien-pasien diabetes mellitus di rumah sakit USU gitu dok. Soalnya Gampang itu Nisa. Gini dok, saya bingung dok antara pasien yang rawat jalan atau rawat inap dok. Soalnya kalau misalnya rawat inap dok, apa boleh gitu dok ngedatengin kamar-kamar yang pasien DM itu dok gitu dok. Balik lagi pertanyaannya Nisa, tujuan penelitian kamu apa? Ini dok, saya bacain aja judulnya dok. Iya. Saya tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada korelasi kecemasan penderita diabetes mellitus terhadap COVID-19 dengan kepatuhan pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 dok di pasien DM itu dok. Kecemasan terhadap COVID-19. Iya dok. Soalnya kan DM itu kan salah satu faktor komorbid COVID kan dok. Terus kan dengan berkembangnya media sosial kayak mereka pasti tahu di berita kayak banyak DM itu bisa kalau orang yang DM kena COVID itu bisa lebih parah gitu kan dok. Nah jadi yang ada dua kuesioner dok. Kuesioner pertama apakah penderita DM itu cemas terhadap bakal kena COVID. Nah, apakah dengan cemasnya mereka itu lebih patuh terhadap protokol kesehatan, dok? Gitu, dok. Nah, kalau kita cerita kecemasan, itu berbeda dengan pengetahuan. Ya kan? Nah, Nisa ini mau tahu pengetahuan dia tentang COVID-19 atau kecemasan dia? Kecemasan dia, dok. Kalau kecemasan berarti kuesionernya itu tentang anxiety kan? Iya dok. Ya, jadi beda nanti toolsnya ya, toolsnya itu berbeda. Oke, nah kalau kita cerita kecemasan, maka kita apakah pasien yang dirawat di rumah sakit atau pasien yang tidak dirawat di rumah sakit? Mau yang mana? Karena kalau kita bilang dirawat di rumah sakit, pasien langsung paranoid. Karena rumah sakit adalah sarangnya COVID-19, kan gitu cara berpikirnya mereka. Ini bukan hanya karena dia diabetes loh. Pasien yang tidak diabetes saja itu menghindari masuk rumah sakit. Karena dia khawatir terhadap COVID. Nah sekarang dia diabetes, kemudian dia masuk rumah sakit, apakah dia kecemasannya terhadap COVID karena dia masuk rumah sakit, atau kecemasannya terhadap COVID karena COVID itu sendiri sebagai dan diabetesnya itu dia merasa dia adalah orang yang berisiko tinggi. Bisa dibedakan ya. Jadi jadi gini, kalau dia dia penderita diabetes, ya kan? Dia di rumah, ya, dengan dia di rumah sakit, itu pasti beda anxiety-nya. Karena dia berpikir kalau dia ke rumah sakit, faktor resiko dia untuk terkena COVID-19 itu lebih besar. Dan itu membuat dia cemas. Nah, diabetes juga nih di rumah. Kemudian kita tanya dia anxiety enggak terhadap terhadap COVID-19, misalnya seperti itu kan akan berbeda tingkat kecemasannya. Ya, jadi makanya yang nantinya Nisa harus pastikan adalah jangan sampai terjadi bias. Kecemasan dia terhadap COVID-19 karena dia masuk rumah sakit. Bukan karena diabetes merupakan resiko untuk COVID-19 gitu. Berarti dok, itu untuk perbedaan milih yang rawat jalan atau rawat inap. Nah, bisa aja kalau kita mau ngetes nih. Misalnya gitu kan, dia yang rawat jalan gitu misalnya, tapi rawat jalan kan tetap aja dia masuk rumah sakit kan. Iya dok.
makanya kalau misalnya dia yang tidak ke rumah sakit, artinya dia di klinik gitu misalnya, kira-kira bagaimana tingkat kecemasannya? Nah, kita menghindari adanya bias. Nanti kita bilang nih, oh nih yang di rumah sakit itu lebih cemas. Ya lebih cemas lah kalau orang dia masuk rumah sakit. Dia cemas itu. Bukan karena diabetes kemudian dia cemas, enggak, karena masuk rumah sakitnya. Gitu ya. Jadi coba diperhatikan faktor-faktor bias sehingga nantinya data yang kita ambil itu lebih reliable, kira-kira seperti itu. Oke, karena saya harus segera ke ruang untuk akreditasi, tim akreditasi. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan japri ke saya, itu by chat, WA, jangan telepon saya. Kalau telepon, hampir tidak pernah saya angkat kalau tidak ada namanya. Ya. Jadi kalau chat, saya akan balas, kalaupun tidak cepat, tapi saya biasanya itu saya balas. Ya. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Atas masukannya, Dok.